Saya mahasiswi dari program studi pendidikan kimia angkatan tahun 2018 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Kimia Organik Fisik yang diampu oleh Ibu Nina Adriani, BSc Hons MSc. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang atau mengajar tentang reaksi substitusi nukleofilik serta reaksi eliminasi. Nah, bagi yang penasaran, reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi itu seperti apa, tetap nonton ya sampai selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi nukleofilik serta reaksi eliminasi. Pembahasan kita yang pertama yaitu reaksi substitusi nukleofilik. Nah, pada kimia organik maupun anorganik, substitusi nukleofilik ini adalah suatu kelompok dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofilik yang kaya elektron secara selektif berikatan dengan atau menyerang muatan positif dari sebuah gugus kimia atau atom yang disebut gugus lepas atau leaving group. Kemudian ini merupakan bentuk umum reaksi dari substitusi nukleofilik. Nah, untuk NU ini dia menandakan nukleofilik, sedangkan untuk titik 2 ini dia menandakan pasangan elektron. Kemudian RX ini dia menandakan substrat dengan gugus pergi X. Nah, pada reaksi tersebut pasangan elektron dari nukleofilik ini dia menyerang substrat membentuk ikatan baru, sementara gugus pergi meninggalkan atau dia melepaskan diri bersama dengan sepasang elektron. Kemudian produk utamanya itu ialah RNU. Nah, nukleofil ini dapat memiliki muatan listrik negatif ataupun netral, sedangkan substrat biasanya dia netral atau bermuatan positif. Nah, ini merupakan contoh dari reaksi substitusi nukleofilik, di mana ini merupakan hidrolisis alkil bromida. R berikatan R dengan R pada kondisi basah, di mana nukleofilnya ini adalah OH- dan gugus perginya itu adalah Br-. Kemudian reaksi substitusi nukleofilik ini dia sangat umum dijumpai pada kimia organik, dan reaksi ini dapat dikelompokkan sebagai reaksi yang terjadi pada karbon alifatik, karbon aromatik, kemudian yang terakhir karbon tak jenuh lainnya. Tapi untuk yang karbon tak jenuh ini dia lebih jarang terjadi. Menurut kinetikanya, reaksi substitusi nukleofilik ini dapat dikelompokkan menjadi SN1, SN2. Bagian SN menunjukkan substitusi nukleofilik, sedangkan arti 1 dan 2 akan dijelaskan kemudian. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang reaksi SN2. Mekanisme SN2 adalah proses satu tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut. Ini Anda dapat lihat, ini merupakan proses satu tahap dari reaksi SN2, di mana nukleofil dia menyerang dari belakang ikatan C rangkap X itu pada keadaan transisi. Kemudian nukleofilik dan gugus ini pergi berasosiasi dengan karbon, di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofilik memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon.
Nah, notasi 2 pada SN ini dia menyatakan bahwa reaksi adalah bimolekular, yaitu nukleofil dan substrat terlibat dalam langkah penentu kecepatan reaksi dalam mekanisme reaksi. Dan ini merupakan diagram perubahan energi reaksi SN2. Selanjutnya reaksi SN1. Reaksi SN1, mekanisme SN1 adalah proses dua tahap. Pada tahap pertama, ikatan antara karbon dengan gugus pergi putus. Nah, ini contohnya, Anda dapat lihat gugus pergi terlepas dengan pasangan elektron, kemudian terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua atau tahap cepat, ion karbonium ini dia bergabung dengan nukleofil membentuk produk. Oke, untuk mekanisme reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 ini hanya terjadi pada alkil halida tersier. Nukleofil yang dapat menyerang adalah nukleofil basal sangat lemah seperti H2O, CH3CH2OH. Pada reaksi SN1 ini terdiri dari 3 tahap reaksi, contohnya sebagai berikut. Reaksi antara T-butil bromida dengan air. Nah, dapat Anda lihat di sini terdapat 3 tahapan yang merupakan tahapan dari reaksi antara T-butil bromida dengan air. Kemudian yang perlu diingat, kecepatan reaksi akan ditentukan oleh seberapa cepat halogen alkana terionisasi. Karena tahap awal yang lambat ini hanya melibatkan satu spesies, maka mekanisme ini disebut sebagai SN1 substitusi nukleofilik, satu spesies yang terlibat dalam tahap yang lambat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini adalah suatu jenis organik di mana dua substitusi dilepaskan dari sebuah molekul baik dalam satu atau dua langkah mekanisme. Reaksi satu langkah disebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi dua langkah disebut dengan reaksi E1. Harap diingat bahwa simbol angka pada huruf E yang berarti elimination tidak melambangkan jumlah angka. E2 dan E1 menyatakan kinetika reaksi, yaitu berturut-turut bimolekular dan unimolekular. Pada sebagian besar reaksi eliminasi organik, minimal satu hidrogen dilepas membentuk ikatan tangkap dua. Dengan kata lain, akan terbentuk molekul tak jenuh. Hal tersebut memungkinkan sebuah molekul melangsungkan reaksi eliminasi reduksi, di mana kualiti atom pada molekul menurun 2. Nah, jenis reaksi eliminasi yang penting melibatkan alkil halida dengan gugus pergi atau Lewis group yang baik, bereaksi dengan basa Lewis membentuk alkena. Ingat, reaksi eliminasi adalah kebalikan dari reaksi adisi. Ketika senyawa yang tereliminasi asimetris, maka regioselektivitas ditentukan oleh aturan Zaitsev. Sekarang kita akan membahas mekanisme E2 yang merupakan bagian dari reaksi eliminasi. E2 merupakan reaksi eliminasi bimolekular. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita lihat gambar berikut ini. Pada reaksi E2 hanya terdiri dari satu langkah mekanisme di mana ikatan hidrogen karbon dan karbon hidrogen terputus membentuk ikatan rangkap C rangkap 2C.
Kemudian reaksi E2 ini dia dilangsungkan oleh alkil halida primer dan sekunder. Reaksi ini hampir sama dengan reaksi SN2. Reaksi E2 secara khusus dia menggunakan basa kuat untuk menarik hidrogen asam dengan kuat. Perhatikan gambar tersebut. Nah, pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang mekanisme E1. Tadi kan sudah E2, sekarang mekanisme E1. E1 ini merupakan reaksi eliminasi unimolekular. Reaksi E1 ini dia biasanya terjadi pada alkil halida tersier. Reaksi ini dia berlangsung tanpa basa kuat, melainkan dengan basa lemah atau dalam suasana asam dengan suhu tinggi. Reaksi E1 ini dia mirip dengan reaksi SN1 karena sama-sama menggunakan intermediate karbokation. Kemudian E1 ini dia terdiri dari dua langkah mekanisme, yaitu ionisasi dan deprotonasi. Berikut langkahnya. Merupakan langkah 1 atau langkah ionisasi. Anda dapat lihat. Kemudian langkah ionisasi ini adalah putusnya ikatan karbon halogen membentuk intermediate karbokation. Dan ini merupakan langkah kedua, yaitu langkah deprotonasi. Anda dapat lihat ini merupakan langkah deprotonasi. Selesai sudah penjelasan saya tentang reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan atau ada kata-kata yang menyinggung. Di sini saya juga masih mempelajari materi ini, masih mendalami, jadi kita sama-sama belajar. Kemudian mudah-mudahan dengan ada video ini teman-teman dapat terbantu untuk memahami materi ini lebih dalam. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.